Alright, great everyone. Selamat siang semuanya. Sahabat-sahabat kompak siang, pernahkah kita merasa hidup ini salah arah karena pergaulan yang salah? Ya, mari kita introspeksi pada diri sendiri ya. Hidup di jalanan, kehilangan arah dan merasa tidak ada harapan. Ya, tapi ingat, God never calls the qualified. He qualifies the call. Ya. Tuhan tidak memilih orang yang sempurna atau orang yang memenuhi syarat, tapi justru Tuhan memanggil yang hina ya untuk dipulihkan dan dipakainya Tuhan. Hari ini kita akan mendengar kisah seorang yang sangat luar biasa dari seorang anak muda ya, anak muda waktu dulu ya enggak, yang pernah terjebak dalam dunia pang jalanan. Namun dipanggil Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Wow, keren. Inilah tema kita hari ini ya. Dari pang jalanan menuju panggilan ilahi. Jangan di skip ya teman-teman, karena kisah ini bisa menginspirasi hidup kita. Ya, sebelum kita melangkah terlalu jauh, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada hari Rabu ini. Kami percaya tidak ada yang sesuatu yang kebetulan. Dan Engkau sudah menyiapkan kesaksian yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Urapi narasumber kami, Pak Rudi, dan biarlah podcast Kompak Siang ini dipimpin oleh Roh Kudus dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama boleh katakan amin. Alright, selamat siang Pak Rudi, selamat siang teman-teman semuanya di virtual Zoom ini dan juga yang menyaksikan di YouTube channel ya saat ini. Ya teman-teman, perhatikan baik-baik dari kesaksian ini, di podcast ini kita semua akan banyak belajar ya. Kita juga akan terinspirasi ya, dan kita juga bisa termotivasi. Terkadang kita manusia mudah menyerah ya jika kita melewati prosesnya Tuhan. Ada banyak prosesnya Tuhan kan? Ya, kalau diproses sama Tuhan, jangan banyak protes supaya ada progres. Wow. Oke, terima kasih Pak Rudi yang sudah mau memberikan waktunya untuk sharing kesaksian pribadinya di mana dia mengalami Kristus secara pribadi. Disinilah kita bisa berbagi, bisa sharing bagaimana mengalami Tuhan secara pribadi, bagaimana mengalami prosesnya Tuhan. Pembentukan yang pastinya tidak mudah, tidak ada jalan tol, ya, tidak ada itu omong kosong, itu cerita-cerita legenda aja. Kalau ikut Tuhan itu jadi kaya loh Pak Rudi. Nah, apa benar? Nanti kita lihat, benar nggak? Oh jadi nggak ada susah, semua enak jalan tol. Mari kita lihat ya, dan imbuan saya ajakan kepada sahabat-sahabat mereka yang saat ini sudah ada di YouTube channel ya. Marilah kita berkomentar dengan bijak dan baik dan sopan, tidak saling menyerang kesaksian-kesaksian dari tamu-tamu kita di podcast ini ya, agar endingnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya, karena kita percaya semua agama mengajarkan kebaikan, ya enggak? Oleh sebab itu, mari kita saling menghargai dan puji Tuhan, kita semua juga diberkati ya dengan 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 10 ya. Oke, yang pintar mencatat ya. 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 10. Sekarang kita kembali ke podcast kita. Nah, inilah saatnya. Teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam, memahami lebih luas. Welcome to the Revival and Recovery Room. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang pemulihan. Oke, sebentar ya, saya mau kasih waktu dan layar buat Pak Rudi ya, sebentar. Saya kasih layar utama dulu. Oke, sudah masuk. Biar saya sebagai pendamping saja. Ya, alright. Pak Rudi bisa mulai menceritakan dengan singkat ya tentang keluarga, asal, ya,
berapa saudara kandung Pak Rudi dan apa kegiatan Pak Rudi sehari-hari. Teman-teman tetaplah bersama kami, tetap stay tune. Narasumber kami adalah Pak Rudi Eikel ya. Kalau mau dengerin podcast Kompak siang ini. Ini yuk dengerin ya, kita dengerin baik-baik ya. Great, kita langsung saja bersama narasumber kita Pak Rudi Eikel. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dahulu, lahir di mana, bagaimana latar belakang keluarga, lalu masa mudanya seperti apa ya. Banyak teman-teman di YouTube channel lah sudah mulai banyak ya. Kenapa sampai bisa masuk dalam kelompok pergaulan yang salah, tanda kutip ya, yaitu dunia pang. Ya, apakah itu karena pengaruh teman atau ada kepahitan dengan keluarga atau ada hal lain yang membuat Pak Rudi masuk ke situ? Alright, let's begin. The floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. Time start now. Let's begin. Silakan. Ya, salam, selamat siang semuanya. Teman-teman yang ada di Zoom dan juga ada yang di YouTube channel. Luar biasa, terima kasih Pak Andre sudah memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi tentang kesaksian kehidupan saya dari awal saya tidak kenal Tuhan sampai saya mengenal Tuhan dan saya bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, saya nama Rudi Bernardus Argo, pelayanan saya di Madiun, dan puji Tuhan saya lahir di Maluku Tenggara di Kepulauan K, dan saya besarnya di Madiun, Jawa Timur. Makanya teman-teman Ini dia. Ini teman-teman pada heran di YouTube channel sudah banyak. Apa bener ini orang namanya K ini kok logatnya logat Jawa Timur? Kok bisa ini rupanya lama di Madiun, lama banget. Jadi logatnya sudah nggak ada Maluku Tenggara, nggak ada, ya nggak? Sudah hilang. Udah hilang nih, lama banget ini. Makan brem Madiun ya. Oke, lanjut. Ya. Lanjut. Ya, awal mula sebelum saya di Madiun itu, saya di Maluku itu sering dipukul sama mama sering dipukul, diajar. Terus akhirnya bapak kandung saya akhirnya dia membawa saya ke Madiun. Kebetulan di Madiun itu ada kakaknya bapak sama adiknya bapak ada di Madiun, tinggal di Madiun. Oh, rumahnya Pak D ya? Rumahnya Pak D ya? Ya, Pak D. Pak D. Kalau di Maluku sana biasanya bilang bapak tua. Oke. Bapak tua, bapak adik. Oke. Nah, akhirnya saya dibawalah di Madiun karena menurut cerita dari keluarga di sana, saya pernah dibanting sama mama kandung saya sampai leher saya itu patah. Nah, setelah itu saya dibawa Sebentar. oleh bapak. Sebentar. Kenapa dibanting sama anak kandungnya dibanting? Apa jangan-jangan ini Pak Rudi dulu nakal banget kah? Nakal pakai banget, bener nggak? Saya dulu gimana ya, masih kecil Pak, masih belum ada usia setahun sih. Loh, kenapa dibanting? Belum ada usia setahun. Ya karena tidak cuma saya aja sih yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Ada juga kakak saya juga pernah mengalami yang sama. Gitu. Oke. Dari mama saya. Berapa? Saudara kandung berapa? Ada 5. Pak Rudi anak ketiga. Saya anak keempat. Keempat. Jadi yang satu ada di Kepulauan Aru di Dobo, yang 2 ada di Makassar laki-laki, terus yang 3 ada di Kepulauan Aru, karena mereka pegawai negeri. Terus saya di Madiun sama adik kembar saya di Madiun. Oh, itu laki semua kah? Perempuan 2, laki 3.
Oke. Ya, Yang jadi pendeta sampai saya aja. aja. Ya, Wah, ternyata teman-teman, inilah oknumnya yang tadinya dibanting sama mamanya, sekarang ada di sini jadi pendeta, kawan. Wah, lanjut, silakan. saya dibawa ke Madiun sekitar usia 1 tahun waktu itu. Oh, masih bayi lah. Iya, Masih iya. kecil sekali. Juga di Madiun, akhirnya saya diangkat anak sama om saya. Oh, Gitu. Jadi di Madiun itu ada dua, saya sama adik saya. Jadi saya dipisah. Saya ikut sama om, adik ikut sama adiknya papa saya, iya. perempuan. Oke, terus Ya, sebentar. Teman-teman pasti bertanya di dalam hatinya, kok ibunya tega-teganya masih kecil 1 tahun dipisahkan? Apa nggak rindu kan mamanya? Ada apa? Bisa ceritakan? Ya, saya disclaimer dulu. Kalau memang ini eh, ada sensitif, ya Pak Rudi berhak untuk tidak menjawab. Tapi pasti teman-teman ya, yang ada ini ada menjawab, kenapa 1 tahun loh kok dibuang, sepertinya dibuang, ya dalam tanda kutip ya. ya, Harusnya ibu kan rindu gendong anaknya. Ini kalau bisa diceritakan, betul. kalau sensitif enggak menjawab Ya, boleh. enggak apa-apa, Silakan. Pak. Silakan. Jadi bapak saya tuh jengkel sama mama saya karena memperlakukan anaknya tidak baik. Akhirnya Ah, bapak mengambil keputusan untuk membawa 3 anak waktu itu, saya, kakak saya yang laki-laki, sama adik saya laki-laki ke Madiun. oke, alright. Gitu. Jadi yang 2 di Maluku, yang 3 ini dibawa ke Madiun. Kebetulan saya diangkat anak sama om saya. Gitu. Oke. Nah, akhirnya jadi dari situ saya sampai usia 23 tahun tidak pernah lihat muka mama saya seperti apa, Wah, modelnya seperti apa saya nggak tahu. Karena dari kecil sudah dibawa, dari umur setahun oh. sudah dibawa pergi. Jadi Makanya tante saya nggak tante kenal. dianggap mama ya, tantenya ya. Ya. Karena saya Oke sudah oke, paham paham. Oke. diangkat anak. Oke. Jadi bapak saya mengasihkan saya itu ke saudaranya laki-laki. Oke. Ya, diadopsi lah. Iya. Tantenya Makanya, juga orang Maluku Tenggara kah? Tantenya. ya, adiknya bapak juga orang Maluku. Kebetulan om ini nikah sama orang Madiun. Wong Jowo lah ya. Ya, Iya, oke. kebetulan om ini nikah sama orang Madiun gitu. Terus akhirnya saya diangkat anak oleh mereka Oke. dari kecil. Jadi Sampai saya waktu itu kan leher kan patah segini dulu, begini. Terus oh, dibawa ke dukun bayi, dipijat, akhirnya pulih seperti ini. puji Gitu. Tuhan. Iya. Nah, Oke. terus berjalannya waktu, saya dulu sekolah nakal, Oke. saudara. Sekolah nakal mulai dari TK, SD itu saya nakal. Lalu bikin masalah di sekolah sampai dipanggil orang tua, terus sering dipukulin sama om saya, dipukul, diajar, diinjak. Wah, tiap hampir kalau saya melakukan kenakalan selalu main kekerasan gitu. Wah, iya. Omnya apa? Tentara kah? Kok main kekerasan tuh? Tentara kah? Enggak, memang keluarga saya itu kalau di sana tuh kalau mukul anaknya dengan ngajar anaknya tuh waduh ngeri Pak. Oh, apa gitu? Orang K itu ya? Seperti itu ya? Ya, Seperti ya, yang terkenal John K itu ya? ya dan itu masih kakak sepupu. Oh, oke. Kita sepupu. Wow, bahaya ini. Ya, oke, lanjut. Silakan. Nah, terus akhirnya berjalannya eh, waktu SD itu terus belanjak ke SMP ya. SMP itu saya nakal Pak. SMP itu nakal. Jadi saya itu suka nyuri buku perpustakaan, saya jual di pasar loak. Ampun dah. Yang di YouTube channel geleng-geleng kepala ini pendeta macam apa ini?
Oke, mantap ya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Jadi saya jual di pasar lo. Akhirnya ketahuan Ah, sama oke, oke. pihak sekolah. Orang tua dipanggil, saya dipukul sama Ya sama om pastilah. saya itu Ya, kok nakal banget ini ya orang K ini ya. ya, Oke. Oke, masuk akal. Oke. dipukul di depan kepala sekolah, di depan teman-teman. Terus akhirnya saya pulang, saya dikeluarkan dari sekolah Pak waktu itu Pak, karena kenakalan saya. Ya ampun. Dikeluarkan dari sekolah. Ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Ya, Ya. Oke. jadi akhirnya saya waktu itu memilih, saya ditawarin sama sama om saya, kamu mau sekolah enggak? Saya bilang saya nggak mau sekolah, malas saya sekolah. Hmm. Terus kamu mau apa? Saya mau kerja aja. SMP ya. SMP kelas 1 saya dikeluarkan, saya pengen kerja Pak waktu itu Pak. Saya pengen Oke. kerja, akhirnya saya kerja di bengkel motor waktu itu. Oke, bantuin ya. Ya, kerja di bengkel, tapi kerja di bengkel itu saya nggak lama Pak, cuma 3 bulan aja. Akhirnya saya nggak apa ya, nggak betah. Oke. Saya jual koran akhirnya, jadi pedagang asongan di terminal. Wow, jadi di montir tuh jadi ngapain? Asisten lah ya, pembantunya montir lah ya. Ya, Suruh bantu-bantu ambil sekalian ambil belajar. kunci, ambil ini buka Ya, itu. Ah, oke. ya Paham. seperti itu. Oke. Saya nggak kuat, sering disuruh nyedot bensin, Pak. Terus Oh saya minum iya, bensinnya. terminum ya. Iya, lama-kelamaan saya nggak kuat di situ. Saya keluar. Keluar, akhirnya saya jual koran waktu itu akhirnya. Saya nyambi banyak, Pak. Jual koran, jual asongan di terminal, Oh, terus kuli bangunan, pokoknya dapat duit lah ya. seperti itu. Pokoknya Ya, dapat duit ya. Oke. yang penting dapat duit. Itu pikiran saya. Oh, udah banyak duit ngapain? Traktir teman-teman, banyak temennya, gitu ya? Mabuk, Mabuk. ya, mabuk, merokok, Kacau ini. lokalisasi, seperti Hah? itu. Apa itu? Ke tempat lokalisasi, Pak. Oh, kan masih kecil, masih SMP. Ya, Oh, sudah ya? SMP. Karena pergaulan saya kan dengan orang-orang seperti itu, Pak. Jadi akhirnya Oh, iya. ke bawah, Ya, pergi ke lokalisasi, sebentar Pak Rudi. mabuk. Bentar Pak Rudi. Yang di YouTube channel ini kirim komentar ke saya ini. Pak Rudi, kapan Pak Rudi merasa bahwa yang diikuti Pak Rudi itu tantenya, omnya, bukan mamanya. Kapan nih merasakan? Sejak kecil, umur 1 tahun. Kapan merasa kira-kira? Pas SMP, Nah, itu SMA? Kira-kira. sering keluarga dari Maluku itu datang ke Madiun. Oh, Ya, oke. dari bapak kandung datang ke Madiun, dari Mama juga. kakaknya bapak lagi. Oh, Pak D. Kalau keluarganya mama enggak pernah, keluarganya bapak semua yang ke Madiun. Loh, Mama itu orang mana kah? Mama orang orang kayak juga. Orang K juga. Kenapa nggak mau datang tengok anaknya? Nggak mau dia? Ya? Enggak tahu saya. Kalau itu Oh, saya oke. tidak tahu. Jadi kebanyakan yang datang tuh keluarganya papa semua. Papa, oke. Ya, Oke. mereka cerita ke saya. Tapi memang cerita itu tidak, saya cuma tahunya apa ya, nguping ya. Cuma mereka tidak berani ngasih tahu kepada saya itu terus terang. Oh, Ada oke. waktunya nanti mereka cerita terus terang. Oh, oke. Itu. Tunggu waktunya ya. Tunggu waktunya. Ya, Oke. tapi Oke. saya sudah tahu, saya sudah ngerti. Ya, Gitu. oke. Ya. Oke. Akhirnya setelah itu saya ada di dunia jalanan, kerja. Satu saat waktu itu saya berantem sama om saya. Jadi Kacau. ketika dia pulang kerja capek, saya mainan HP yang masih model lama dulu, Nokia ya. Nokia ya, Ah, yang dia mungkin berisik ya, langsung tiba-tiba dibanting HP saya itu. Nah, saya emosi kan. ya, beli mahal-mahal ya Saya, waktu itu ya. ya, saya emosi, saya cek berantem.
sampai saya bilang begini, nanti kalau saya sudah besar saya bunuh kamu nanti. Wow. Ya karena kepahitan ya dari kecil saya dipukul, diajar Ya, ya, ya. itu. Oke, oke. Kata-kata yang sangat mengena di hati satu gini. Tahu lebih baik kamu mati aja daripada kamu hidup menyusahkan orang. Nah, itu kata-kata itu yang Menusuk apa ya? ya selalu ada di ya Ya, itu oke. yang selalu terngiang-ngiang. Nah, pada akhirnya saya kerja di Klaten waktu itu ya di Klaten kerja servis mesin jahit waktu itu. Servis apa? Nah, mesin jahit Mesin jahit. Singer ya? ya. Nah, disitulah akhirnya eh, 3 bulan saya di sana, om saya telepon saya. Telepon, dia bilang kapan pulang. Dia kangen gitu ya. Terus akhirnya ya nanti kalau pas gajian aja atau pas libur saya pulang. Tidak sampai pulang, saya dapat berita om meninggal. Oh itu saya nangis. Wow. Iya. Karena saya belum sempat ketemu beliau, minta maaf. Karena saya pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik sama beliau. Nah, beliau meninggal, saya pulanglah ke Madiun waktu itu. Meninggal karena sudah tua atau karena sakit? Sakit, sakit, sakit. Karena om ini pekerja keras memang, pekerja keras. Kerja di mana? Kerja Di di sekolahan, bersih-bersih sekolah gitu loh, Pak. Di bersih-bersih. sekolahan Oke. Katolik ya. Katolik ya. Oke. Ya, beliau sakit darah tinggi, karena beliau memang punya darah tinggi. Nah, Oke. akhirnya itu saya pulang, terus saya nangis. Akhirnya beberapa hari, akhirnya saya balik lagi ke Klaten. Tidak lama kemudian saya dikeluarkan dari kerjaan, karena saya nakal di kerjaan. Jadi saya itu kalau di kerjaan itu, rambut saya ini saya semir pink semua. Wah, kenapa? Apa maksudnya Aku, kok? Apa maksudnya kok nih? Sebut dia mulai pang, ya? Dia mulai pang kah? iya, memang dulu saya memang sering nyemir rambut sih, gitu. Oh, Gitu. Terus akhirnya saya disuruh balik ke Madiun, saya pulang ke Madiun akhirnya. Nah, ketika di Madiun saya bingung mau ngapain ini saya, ya kan? Ya, akhirnya saya ngamen, terus ketemu dengan teman-teman yang punya problem yang sama dengan saya. Akhirnya kita bikin komunitas PAN waktu itu. oke. Nah, dari itulah terbentuk itu saya sebagai ketuanya dulu. Oh, di Istilahnya mana? Di Madiun itu kah? Di di Madiun. Madiun ya, Tapi yang hanya dulu hanya mati lah. hanya Pak Rudi yang satu-satunya orang Maluku Tenggara, betul? Lainnya orang Jawa. Iya, Jawa semua. Wah, kendel temen ini. Wani temen ya. Iya, iya, iya. Oke. Menarik ini. Oke, lanjut. Ya, akhirnya ketika itu kita bentuk komunitas. Nah, kesibukan kita ya ngamen, dapat uang buat beli arak, ya kan, buat mabuk, terus habis itu beli obat-obatan terlarang seperti distro, inex, seperti itu. Ya. Jadi ketika eh, nggak ada uang untuk beli beli minuman arak, saya akhirnya berinisiatif kopi saya campur autan. Kacau nih. Kopi campur autan ya. Oke, apa yang terjadi? Ya, Enak kah? enak, pusing juga, bikin Oh, pusing, oh, 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 oh. terus bau, Oh. bau, bau, bau autan itu. Oh, autan ya, yang enggak pahit kah? Ya pahit-pahit manis lah, kan ada kopinya juga. Oh, gitu ya. Itu. Oke, boleh Terus dipatenkan ya. Pak, Boleh dipatenkan ini. Ya, ya. Teman-teman di YouTube nanya ini, Pak Rudi, ini selama ya. dititipkan ke Om sama Tante ini, apakah Pak Rudi ingat Tuhan? Maksudnya beribadah nggak? Ini tanya mereka. Oh iya, saya ikut sekolah minggu dulu masih di gereja Katolik itu. Rajin saya, Oh, sekolah minggu sekolah Katolik. minggu Oke, rajin oke. ya. Nah, ketika beranjak besar, sudah nggak rajin lagi. Oh, sekolah minggu sampai kelas berapa itu? Sampai
kelas 4 saya terima komuni sampai SMP lah, Sampai SMP. sampai SMP, sampai SMP Lalu ya. habis itu SMA nggak ke gereja lagi ya? Saya enggak SMA, Oh nggak SMA. Lalu SMP enggak. aja ya? SMP enggak selesai. SMP Jadi nggak ijazah selesai. SD. Oke. Oke. Tapi kan ini ini pertanyaan dari saya bukan dari YouTube ya. Pertanyaan dari saya. Loh, sekarang kan sekolah minggu Katolik. Katolik kan disiplin, kan tahu kebenaran. Pada waktu Ya, kan sudah ada basic. At least you have the basic ya. Ya. Apa kebenaran itu? Kok merasakan perbuatan yang lain kan pasti ada sesuatu yang menusuk. Saya tidak boleh ini, tidak boleh ini loh. Kenapa saya? Ada gak dorongan dari hati nurani katakanlah ya? Ada nggak waktu melakukan hal saya yang tahu. tahu Kalau ya? itu dosa saya tahu, saya tahu. Tahu, oke. Tapi eh, dari ketahuan saya kalau itu dosa, Mm-mm. lebih besar saya punya kepahitan, Oh, oke lebih dominan ya. Kepahitan itu lebih lebih dominan. dominan. Oh, oke oke Ya, paham lebih saya. dominan Iya. kepahitan. Oke. Jadi yang dulunya saya pernah dipukul, diajar, akhirnya saya lampiaskan di dunia jalanan. Oke oke oke. Jadi Oke, alright. berantem, Iya. narkoba, kalau nggak ada rokok itu mungkin puntung-puntung di jalan saya ambil, saya isep, Iya iya. Oke. seperti itu. Cukup Makan di menantang. sampah juga sudah pernah. Iya iya. Oke, sebentar ya. Sebentar. Ini karena ada apa waktunya merayap terus ya. Saya mau cutting short aja. I cut short ya. Kapan Pak Rudi mengalami kelahiran baru? Yang tadinya sudah sekolah minggu, tahu bahwa Ya, Yesus adalah datang untuk membawa keselamatan. Dialah akulah jalan dan kebenaran dan hidup kan? Sudah tahu itu ya. ya, Tapi waktu itu kan Pak Rudi saya dengar alergi terhadap gereja-gereja karismatik, benar? ya. Oke. Lalu siapa yang menyuruh Pak Rudi masuk ke gereja karismatik waktu itu? Kan alergi, kenapa? Harusnya ke Katolik aja lah. Kenapa Pak Rudi milih itu waktu itu? Apa diajak teman atau apa? Silakan. Waktu di Papua di Sorong itu saya diajak sama kakak ipar saya, Oke. sama kakak saya perempuan yang nomor pertama. Jadi Right. kakak ipar saya itu evangelis. Jadi Oke. dia suruh saya ke gereja. Awalnya saya nggak mau. Saya jalan lagi, akhirnya saya kabur ke pantai. Terus hari berikutnya saya diajak. Oke, Tapi oke. tiap malam mereka selalu doakan saya. Tumpang tangan, mereka doakan saya. Nah, ketika Oke. saya masuk di gereja itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada satu energi yang berbeda di badan saya itu. Jadi ketika mereka tepuk tangan, bersuka cita, saya malah nangis waktu itu. Oh, Kaget. Kok saya nangis? Kenapa? Saya di gereja itu tidak pernah nangis. Yang ada saya tidur di gereja, ya. tidur. Curi uang gereja, ya waktu dulu. Gitu kan. Ini masa beda kok. Am- Saya nangis. ampun aku. Ini unik sekali nih. Ini yang di YouTube channel malah tepuk-tepuk tangan lagi. Wah, nyolong duit gereja ini, kok tepuk tangan? Ya, oke, oke. Menarik ya. Eh, di Sorong itu tempatnya siapa itu? Tempatnya Om lagi kah? Bukan, tempatnya kakak. Oh, kakaknya. Kakak perempuan, Oh, kakak perempuan yang nomor pertama. kawin sama orang Sorong kah? Iya, sama orang Biak, sama orang Orang Papua. Biak. Dia kerja di mana? Tinggal di Serong. Tinggal di apa? Kerja di itu Freeport itu kah? Timika itu. Dia kerja, dia Proyek itu. kerjanya tuh guys Oh, Raja guide. Ampat. Oh, Iya, daerah wisata Raja Empat. Wow, keren ya. ya. Wah, pasti Dia kerjanya di situ. kakaknya pasti apa ya? He can speak English very well. Ya. Wah, Ya. keren. Alright, oke. Oke, great. Ya, waktu Nah, diajak akhirnya masuk itu terus nangis, ibadah, nangis. nangis. Apa yang Terus terjadi? ada pendeta Mm-mm. setelah khotbah itu Altar call. dia atakol. Siapa yang mau didoakan maju ke depan. Kok Saya mau? maju waktu itu. Kok mau? Kan ini alergi. Kenapa mau waktu itu? Gak bisa menolak ya? Awalnya saya tidak mau. Awalnya saya tidak mau. Tapi Oke. kakak saya dorong saya. Cepat kamu Maju. maju supaya kamu dapat kerjaan di sini gitu. Oh, Akhirnya saya maju Iya. itu. Oh, Saya oke. maju.
Saya didoakan ada satu hamba Tuhan dari Manado, dia ngomong sama saya, kamu akan dipakai Tuhan. Iya. Oke. Nah, saya bingung mau dipakai Tuhan apa, saya orang bejat, kok dipakai Tuhan. Oh Nah, ya, oke, masuk akal. saya Oke. didoakan, jatuh, waktu itu saya tidak sadar, waktu saya perjalanan pulang dari gereja ke rumah, saya jalan kaki, kakak saya bilang, gimana kamu dijamah Roh Kudus? Saya tuh nggak tahu apa itu Roh Kudus, apa itu bahasa Roh, apa itu saya paling nggak tahu waktu itu memang. Iya, iya, karena Karena dari Katolik baru kan. pertama Ya, kali kan, ya belum dari tahu. Katolik. Oke, paham, paham. Akhirnya, Sebentar Pak Rudi, saya sapa dulu teman-teman yang masuk ini. Selamat siang Balikpapan, Ibu Noni Chandra. Selamat siang. Ya, Oke, selamat bergabung ya. Mungkin terlambat masuk ya. Jadi salam Pak ya. Andre, salam Pak Rudi Ekel. Halo. Oke, mantap. Salam Pak Karel. Ada Ibu Agustin. Ada Ibu Agustin dan Nancy. Dari mana? Dari Cijantung nih kan? Agustin kan? Kalau nggak salah. Salam. Halo. halo, Salam Pak. Halo, ada Ibu Nancy. Apa kabar Ibu Nancy? Ibu Nancy yang dari mana? God bless kah? Ya, enggak monitor ya. Oke, lanjut Pak Rudi. Waktu didoakan selesai, dinubuatkan, merasa nggak layak. Loh, kenapa saya seperti ini kok dinubuatkan yang aneh gitu kan? Waktu itu menurut aneh. Kok jadi hamba Tuhan apaan? Melayani Tuhan apaan? Saya tukang curi uang gereja. Saya asongan, saya campur kopi dengan autan. Nggak masuk akalin Tuhan ini. Ya, waktu itu ya. Oke, lanjut. Lalu pulang ya. Lalu pulang, terus akhirnya gereja itu punya tempat namanya bengkel manusia. Gereja itu punya tempat kayak rumah singgah gitu lah. Oh, kayak ruang singgah. Oke. Ya, jadi orang-orang yang rusak ada di situ semua. Nah, saya dimasukkan di situ waktu itu. Siapa yang masukkan? Itu Om kah? Kakak. Kakak ya. Ya, ikut kakak. Ya. Oke. Jadi, kok mau aja, tiap kok mau hari- aja waktu itu? Pak Rudi kok kenapa mau aja? Pak Rudi kan Saya nggak tahu pemberontak. ya, tiba-tiba Mau aja ada gerakan untuk ke situ. Iya. Kalau akhirnya Kalau normal kan nggak mau. Ngapain? nggak mau. Aku mau cari duit kan gitu. Ya, Nah, ya masuk akal. betul. Oke. Tapi ternyata Right. Tuhan bisa pakai ya, sehingga mau. Ya. Oke. Langsung ketemu sama Akhirnya siapa? masuk di situ, ya Ketemu tinggal siapa? sama ada banyak orang di situ, ada dari orang Manado, dari Ambon, dari Papua, dari Sanger, macam-macam di situ. Jawa nggak ada, Jawa nggak ada lah ya. Orang Jawa Nggak ada, Nggak orang Jawa. Orang Nggak Jawa. ada. Oke. Lalu ngapain di situ? Belajar Alkitab Di kan? situ, di sana tuh setiap jam itu ada doa, ada penyembahan. Nah, disitulah ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, saya manifestasi waktu itu memang. Jadi saya bermanifestasi, tiba-tiba saya seperti kayak harimau mengaum gitu. Oh, ada roh. Ya. Roh itu ya, roh yang menguasai Ya. itu ya, harimau aja. Ya. Oke. Dari situ saya pelepasan semua ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuh saya, kuasa gelap yang ada di tubuh saya itu lepas. Cuma ada satu yang nggak bisa lepas, yang paling lama Apa itu? dikeluarkan waktu itu. Akar kepahitan itu yang paling lama. Oh ya, karena dari orang tua ya, mama ya. Oke. Ya, masuk Ya akal. karena saya waktu mau dibawa pulang ke Sorong itu saya punya satu tujuan untuk membunuh mama kandung saya memang. Oh, oke. Karena dia sudah banting saya, dia pukul saya jadi orang nggak berhasil, jadi orang nggak sukses di Madiun. Nah, saya punya dendam di situ. Nah, tapi puji Tuhan, akhirnya saya terlepas dari ikatan kepahitan, lepas semua. Saya memutuskan untuk dibaptis waktu itu. Oh, waktu di Katolik nggak dibaptis kah? Baptis percik. Ya, baptis percik. Oke. Oh, waktu di karismatik itu apa? Betani ya kalau nggak salah ya? Selam. Betani ya? Ya di Betani saya waktu Betani, itu. ya, Betani. Nah, terus akhirnya saya minta dibaptis. Nah, setelah dibaptis, saya keluar dari tempat itu. Akhirnya saya jatuh lagi. Dosa perzinaan. Loh, keluar Saya dari nabuk mana? lagi. Dari bengkel rumah manusia singgah? itu. Rumah singgah? Iya, saya keluar. Merasa saya sudah bisa mampu.
iman sudah kuat, ternyata saya jatuh lagi. Artinya Oke. bermain perempuan, mabuk lagi, saya perokok lagi, waduh dosa lah. Sampai di titik akhir Tuhan tegur saya. Saya hampir dimasa sama orang-orang Palu waktu itu. Saya tinggal di kompleksnya orang Palu. Jadi Oh, ada perempuan Sulawesi. Palu di situ. Sulawesi Tengah ya. Oke. Orang Palu. Ya, Oke. cewek di situ saya bawa kabur. Ya, saya bawa di tempat-tempat gelap lah. Ketahuan Kah, akhirnya. gawat Saya ini. mau dimasa. Gawat ini manusia satu nih. Saya nggak tahan. Oke. Ya. Terus Akhirnya akhirnya saya nggak jadi di masa. Nggak, jadi saya mengaku saya salah, saya minta ampun juga sama Tuhan. Ya mungkin teguran Tuhan ya. Akhirnya saya akhirnya memutuskan untuk sekolah teologi ya waktu itu. Oh, sebentar. Bagaimana dengan cewek itu? Nggak menuntut untuk dinikahi kah? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Oh, enggak. Puji Tuhannya enggak. Ya, ya. Akhirnya saya memutuskan untuk sekolah teologi ya. Jadi sebelum masuk sekolah teologi ya, hari Minggu sore itu, jadi malam Minggu itu saya puas-puaskan dulu. Saya Sebentar Pak Rudi. Sorry, saya harus potong. Ini ada 2-3 orang tanya ini yang sama nih. Perempuan Palu ini perempuan Kristen atau perempuan Muslim? Nah, dia tanya ini. Kristen. Ya. Kristen kan Oh, kompleks Kristen. tinggal di Kristen. Gawat ini. Kacau. Orang Kristen sendiri malah ya. Iya, orang Dulu Kristen pernah ya saya teman-teman, doakan anak itu. teman-teman di YouTube ya, dengarkan ya, orang Kristen dengar baik-baik kalau dia bersaksi, ini unik kali. Ya, saya pun nggak tahan, saya ketawa aja. Oke, orang Kristen orang Palu akhirnya memutuskan untuk sekolah Alkitab. Siapa yang mendorong? Ada dorongan dari mana sekolah Alkitab? Kebetulan nama dari ayah dari kakak ipar saya itu seorang misionaris. Nama itu abadikan di Sorong, STT Yafet Kapitarau waktu itu. Oh, oke. Akhirnya saya sekolah di situ. Jadi sebelum masuk kuliah itu saya puas-puaskan dulu dosa. Saya masuk bar dulu, bermain perempuan dulu, mabuk dulu. Minggu sore saya baru masuk ke asrama. Oke. Ya kawat. Jadi masuk asrama itu teologi itu ya? Iya. Oh, oke. Setelah masuk asrama teologi saya full banyak doa puasa selama sekolah itu. Wow. Iya. Sampai akhirnya ya puji Tuhan sampai saya wisuda. Saya pertamanya diragukan sama dosen-dosen saya. Diragukan. Karena saya di asrama pun juga nakal. Saya hampir mukul anak Papua ketemu saya hajar di situ. Wah, gawat kali ini K ini ya. Betulkah Pak Karel? Ini orang K ini bahaya Pak Karel ya. Oke, silakan Pak Karel, kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak Karel, buka mikrofonnya. Silakan. Ini orang K ini bahaya ini. Waktu mulai sekolah itu usia berapa? Usia berapa? Sekolah itu tahun 2009. Oh, 2009. Usia berapa Ya. waktu itu? Kira-kira? Waktu itu mungkin usia 24 kalau enggak berapa itu. 24. Masih nakal banget ini ya. Ya. Jadi di sekolah itu sampai dosen saya sampai nangis Kenapa? karena kelakuan saya. Oh, saya baca Alkitab loh, kan masih nakal. Kenapa ini? Apa yang terjadi ini? Ini Ya, roh harimau itu masih ada lagi tuh, roh harimau itu. Mungkin pembentukan karakter ya. Oke. Lanjut Pak Karel, tanya apa lagi? Silakan. Sudah ya Pak, silakan Pak. Oke, sudah Mau nanya Pak, Oh ya, silakan Bu, silakan. mau nanya nih. Ini Bu Agustin yang Cijantung. Letnan Kolonel itu kan? Yang di Cijantung Pak. Ya, Letnan Kolonel kah atau Mayor pasti? Oh enggak, udah masyarakat biasa. Oh ya, maksudnya dulu kan dari Letnan Kolonel ini, Mam. Ini bahaya nih, Kak. Awas kalau pertanyaan Ya. dari dia bahaya ini. Enggak juga Pak. Silakan. Mau nanya Pak,
Ya, Kan boleh, Pak boleh Rudi buka, ini, boleh buka kameranya, Bu. iya Ini iya Bu. Pak Rudi mau lihat ini, lihat Letnan Kolonel seperti apa ini. Nggak usah saya renang. Oh ya, enggak bercanda, Bu. Bercanda, Bu. Ya silakan. Mau nanya Pak, kan Pak Rudi ini kan SMP juga nggak tamat, bahkan apalagi SMA. Aku tiba-tiba kok masuk ke Sekolah teologi aja. Sekolah teologi ya. teologi ya. Ya. Melanjutkan pendidikannya itu di mana? Sementara beliau sendiri begitu istilahnya Nakal. itu kalau kita bilang sampah masyarakat lah gitu ya. Istilah kasarnya Pak ya. Istilah kasarnya orangnya sangat nakal gitu ya. Habis itu eh, dalam situasi gitu pembiayaan hidup beliau tuh siapa gitu kan, beliau udah pindah sana sini yang jelas kan pendapatan per kapita per bulan per hari itu kan sudah nggak ada. Lantas selama itu dapatnya dari mana Pak? Demikian Bapak. Ya, menarik. Oke, silakan. Jadi selama saya tinggal di Papua itu saya kerja. Oh, Banyak hal yang saya kerjakan di Papua itu. cakep Jadi lah. saya jadi buruh Oh, apa? Kirim gula di tempat-tempat transmigrasi, kuli bangunan waktu di Papua itu ya. Terus oh, ikut orang Bugis punya bengkel apa pagar kanopi, saya ikut. oh, Jadi asal gitu. dapat uang lah ya. Yang penting. Ya, kan Oke. saya memang orang lapangan. Jadi kerja apapun saya kerjakan. Sampai pada akhirnya saya sekolah teologi ya. Memang saya tidak punya ijazah waktu itu, ijazah di Madiun. Tapi sekolah itu memang tujuannya untuk hamba-hamba Tuhan yang tidak memiliki pendidikan yang cukup Oh, difasilitasi oleh tempat itu. oke. Tapi pada akhirnya saya sekolah kok. Pada akhirnya saya sekolah kejar paket pada akhirnya. Kejar paket C ya. 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 Oke. Ya, Nah oke, setelah masuk itu akal. eh, saya kuliah dan wisuda tahun 2010 saya ditempatkan di daerah Maluku Tenggara waktu itu di Dobo. Kepulauan Aru di Dobo. Dobo ya. Oke. Saya merintis di situ dari nol, dari nggak ada gereja sampai ada gereja. Saya merintis di situ selama 2 tahun. Akhirnya tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2012 saya buat KKR Kesembuhan Ilahi di Poso waktu itu. Di sana selama 4 bulan saya di sana. Nah, ketemulah dengan teman dari seorang gembala dari gereja Petani. Dia ngomong sama saya, Pak Rudi punya tempat itu bukan di Maluku, tapi Tuhan sudah siapkan tempat yang besar. Wow. Itu beliau bilang sama saya seperti itu, dan saya berdoa bergumul waktu itu. Mana ya Tuhan, gitu kan? Penasaran saya. Akhirnya saya pulang dari Poso itu ke Maluku, ke daerah saya. Kebetulan di situ ada KKR waktu itu. KKR pembicaranya Ibu Siti Muslika waktu itu. Nah, saya datang di situ, duduk di depan, bagian depan. Nah, tiba-tiba hamba Tuhan itu tunjuk saya. Nak, ada sinar putih nak masuk tubuhmu nak. Doamu dijawab Tuhan. Dia Amin. bilang seperti itu sama saya waktu di atas panggung itu. Akhirnya selesai KKR saya ketemu sama beliau. Beliau bilang begini sama saya. Nak, tempat kamu bukan di Maluku nak. Tuhan akan bawa kamu di Madiun dan Tuhan akan promosikan kamu di Madiun. Itu jelas sekali. Dan dia bilang kamu itu penginjil nak, bukan gembala. Kamu itu menginjil. Dia bilang sama saya seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Madiun waktu itu. Saya buat surat untuk badan pengurus daerah di organisasi saya yang sebelumnya. Saya bersurat untuk saya mau mengundurkan diri, saya pulang ke Madiun waktu itu. Saya kirim, terus akhirnya saya tahun 2000, akhir juga tahun 2012 saya pulang ke Madiun waktu itu. Nah, pulang di Madiun, sampailah saya di Madiun waktu itu. Terus saya bingung, mau ngapain di Madiun? Saya berdoa akhirnya. Puasa, saya dulu rajin
rajin puasa. Saya puasa 40 hari, saya tanya Tuhan, Tuhan saya mau kemana nih Tuhan? Tuhan bilang, kamu masuk gereja ini. Nah, artinya Tuhan pimpin saya itu saya buka buku Telkom ya. Waktu itu ada buku Telkom tebal Ya, banget. buku telepon ya, buku telepon yang Ya, lama saya itu, yang lama itu buka, ya. yang telepon. lama ya. Ya. Saya buka. Di situ ada gereja GSDA Air Hidup Madiun. Saya cari alamat itu akhirnya. Saya cari, masuk di situ. Nah, ikut ibadah. Nah, waktu saya ibadah, Tuhan ngomong sama saya, kamu di sini, nak. Gitu. Nah, akhirnya singkat cerita saya bergabunglah sama gereja itu. Bergabung, sampai akhirnya saya punya kerinduan untuk punya rumah singgah. Jadi pelayanan saya pelayanan jalanan. Saya doa puasa, tanya Tuhan lagi, Tuhan, saya memulai dari mana nih Tuhan untuk pelayanan jalanan. Dan Tuhan pimpin akhirnya. Saya harus ketemu ini. Akhirnya kumpullah mereka-mereka itu. Akhirnya kita bikin komunitas waktu itu. Namanya Anjal, anak jalanan. Pertama namanya Sajam, Satuan Anak Jalanan Madiun. Dan itu, kita bikin komunitas itu, melayani mereka. Pada akhirnya saya punya kerinduan untuk memiliki rumah singgah. Nah, saya ketemu sama gembala, saya bilang, saya rindu punya rumah singgah. Nah, dari rumah singgah itulah saya bisa menolong anak jalanan. Dan setelah itu, berbagai media seperti Radar Madiun, Jawa Pos, YouTuber itu meliput saya. Sampai akhirnya saya masuk di acara Big Andy waktu itu tahun 2021. Oh, Masuk di acara Metro Big TV ya? Andy. Metro TV. Ya, Oke. di Metro TV. Oke. Setelah di acara Big Andy, saya akhirnya ikut lagi di acara Solusi Live kesaksian. Oh, Saya ke solusi Jakarta. apa SCTV? Ya. SCTV. Ya, SCTV. Ya. Terus akhirnya itu mulai Tuhan promosikan saya. Puji Tuhan, Tuhan itu melalui hamba Tuhan ini bilang bahwa saya tempat di Madiun, Tuhan mau pakai saya di Madiun dan Tuhan mau promosikan saya di Madiun. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi sampai sekarang. Dan akhirnya saya diminta khotbah di channel TV, di You Channel waktu itu. Saya ke Jakarta lagi. Ke You Channel. Nah, setelah ke You Channel, akhirnya saya Natal kemarin, kami diliput dari liputan SCTV, dari program Sosok waktu itu. Nah, dari situlah mulai banyak orang mengenal saya di situ juga bersaksi, latar belakang, dan kenapa harus menolong anak jalanan. Ya, saya cerita semua kepada semua media bahwa Tuhan sudah naruh di hati saya untuk menolong mereka, memulihkan mereka. Karena dulu saya juga ada di bagian mereka. Memang sewaktu saya dulu ada di jalanan, tidak ada gereja, pendeta, siapapun lah datang ketemu dengan saya untuk memberi kabar kebenaran, tidak ada. Mungkin Tuhan siapkan saya ya untuk hal ini. Dan ada di agendanya Tuhan ya. Dan saya bisa masuk di komunitas mereka dengan mudah, pelayanan di situ. Dan akhirnya saya juga bergabung di komunitas Crossland, Christian Underground Community. Ya, oke. Sebentar Pak Rudi, bentar. Ini Pak Karel raise hand. Boleh Pak Karel boleh buka. Silakan. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Rudi. Saya mau tanya Pak, waktu kembali ke Madiun, apa sudah berkeluarga? Belum. Waktu ke Madiun saya belum berkeluarga. Belum. Oh, pasti single ya, masih bujangan. Oke. Ya. Apa nggak ada berpikir ke arah sana? Pada akhirnya saya menikah di tahun 2013 kalau enggak ya 2013 kalau enggak 2013 14 saya menikah. Jadi saya kenal sampai lupa nih tanggal pernikahan pun lupa.
kejam kali nih kalau istrinya nonton ini, kejam kali nih. Kau lupa ya pernikahan saya ya. Wow, nanti nggak dapat pintu nanti. Tidur di sofa, tidur di ruang tamu. Ya oke, lanjut Pak Karel, silakan. Bahaya nih bisa lupa nih tanggal pernikahan ini. Ya silakan Pak Karel. Silakan Pak, lanjut Pak. Tidak saya. Ah ya. Tahun berapa nikahnya? Apa? Tahun berapa menikah? Suara Pak Karel putus-putus. Oh ya. Nah, setelah itu menikah tahun berapa? Pada waktu itu sudah ya katakanlah terkenal lah ya. Syuting TV apa. Ya. Tahun berapa mulai menikah? Umur berapa? Menikah itu tahun 2014. 14. Apa? Jangan lupa ya, catat Ya. ini Pak Rudi, catat. Nanti bahaya kalau ini YouTube kan dengaran sama istrinya, wah nggak dapat pintu, tidur di pagar. Silakan. 2014. Ya. Oke. Ya, Jangan-jangan tanggalnya lupa pula, tanggal bulannya pun lupa. bulannya bulan-bulan Bahaya ini. Oh, Oktober. bulan Oktober bulannya. Oke, tanggalnya lupa. Lupa saya tanggalnya. Laporin Pak Karel. Laporin. Gawat ini. Ya oke lah. Ya, lanjut Pak Karel. Ada yang mau lagi ditanyakan. Silakan. Tertutup mikrofonnya. Tertutup. Ah, Ya, ya. lanjut Pak. Oke, Pak Rudi. Ini teman-teman YouTube ini tanya ini. Pak Rudi waktu masuk ke sekolah teologi di Sorong, kan Pak Rudi dicat semir rambut merah lah, kuning lah, model punk lah. Bagaimana Pak Rudi mengalami perubahan? Wah ini sekolah teologi nggak bisa man. Nah, pasti akan berubah kan? Ya nggak? Ya. Atau gimana? Jadi Nah, waktu perjalanan dari Madiun ke Surabaya ke Papua itu memang kan sudah tidak tidak semir lagi. oh, Tapi tidak rambut semir. saya gimbal kayak Bob Marley itu. Wow, Bob Marley ya, reggae, yang reggae, Ya, penyanyi reggae. saya Oke. gimbal panjang segini. Tapi sampai di Papua sekolah teologi saya potong rapi memang. Saya potong rapi. Memang Cuma kadang diharuskan ya, diharuskan atau Ya. kesadaran sendiri. rapi. Memang itu dari pihak sekolah seperti itu harus rapi. Ya, oke. Penampilan juga pakai sepatu, kemeja, semuanya seperti itu. Oke. Nah puji Tuhan saya sekolah itu tidak ada yang biayai. Saya nggak Jadi- tahu siapa yang biayai. Tapi saya doa puasa terus sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang biayai saya. Oh, oke. Ada donatur yang tergerakkan ya, digerakkan ya. Ya, Oke. ya. Masuk akal. Ya. Nah, jadi saya sudah rapi sih, sudah rapi dulu, sudah gemuk, nggak kayak foto yang dulu jadi pang, sudah gemuk, sudah Oke. bersih. Sudah bersih. Jadi bukan saya kurus sekali. Oh, oke. Kurus karena kurang tidur, kurang makan, Ya. hanya cuma minum aja ya, minum aja. Ya. Oke. Narkoba, rampok, Rampok. selesainya gitu Oke. aja. Berantem, oke, masuk akal. Ya. Pak mau nanya boleh Pak? Oh boleh. Siapa Boleh, nih? boleh. Siapa nih? Ya, Pak Rudi mau nanya dulu ya. Ya. Setelah Bapak kembali ke Madiun, Bapak merangkul komunitas Bapak yang dulu ya, anak-anak jalanan Ya. itu. Seberapa banyak Pak Bapak merangkul mereka itu? Apakah dalam rangkul mereka itu ya ada kelompok seperti itu kan banyak tantangan yang Bapak harus hadapi. Oh, banyak. Apa yang Bapak harus perbuat untuk bisa merangkul anak-anak yang kehilangan mental itu sampai bisa ikut Tuhan dan dia bertobat. Dan kedua, Very good. setelah Bapak mendirikan rumah singgah untuk menampung mereka itu, berarti kan membutuhkan biaya yang banyak untuk operasional itu. Lantas biaya itu siapa yang dukung, Pak? Very good. That's the Demikian, Pak. good question. Oke, siap. Jadi begini, saya waktu membuka rumah singgah itu dan merangkul anak jalan itu tidak mudah gara-gara saya pernah mau ditusuk juga sama mereka.
Jadi Ditusuk. gini, Ya, ya, ya. Oke. ya jadi saya merangkul mereka itu dari kepala-kepalanya dulu, yang dulu pernah jadi anak buah saya. Sekarang dia Oh. mimpin waktu itu, dan saya kumpulkan mereka. Kebetulan mereka ada yang Kristen juga. Akhirnya saya ngobrol sama mereka. Saya nggak mau perkenalkan Tuhan Yesus. Saya ngomong tentang kehidupan, ajak mereka makan. Jadi saya pola penjangkauan saya seperti Tuhan Yesus ya, ajak mereka makan. Nah dari makan itulah saya bisa ngobrol dengan mereka dengan baik. Mereka punya keluhan, punya ini, punya problem masalah di rumah segala macam. Kenapa mereka seperti itu? Nah, akhirnya setiap hari Sabtu itu saya sering jumpa dengan mereka, bawa makanan pada mereka waktu itu. Akhirnya mereka terbuka dengan saya. Uh, Terus saya bawa mereka ke rumah singgah waktu itu. Tapi tidak semudah sekarang. Dulu tuh saya harus berurusan dengan polisi. Jadi mereka pakai narkoba, transaksi narkoba di rumah singgah. Rumah singgah tuh digerebek sama besar-besar waktu itu memang. Waktu saya ibadah pagi, minggu pagi didatangi sama warga. Ini rumah singgah digerebek. Ada anak baku pukul, polisi datang, anak mencuri motor, polisi datang ke rumah singgah. Jadi banyak hal ketika kita bikin persekutuan doa, mereka datang keadaan kondisi mabuk, kondisi make narkoba. Jadi saya tidak pernah marah ataupun memarahi mereka ya, tapi saya tetap memberi mereka kasih. Karena dulu saya bisa berubah itu karena kakak ipar saya memperlakukan saya dengan baik. Akhirnya saya berubah. Sampai saya berhenti mabuk, berhenti merokok. Itu karena dari perlakuan kakak ipar saya ke saya cukup baik. Kasih yang nggak pernah saya dapat. Nah, itu pun saya lakukan kepada anak-anak. Anak-anak yang saya jangkau itu. Dan puji Tuhan, waktu masuk di rumah singgah itu kan banyak peraturan. Nggak boleh mabuk, nggak boleh merokok, nggak boleh judi, nggak boleh segala macam lah. Ada mereka yang berontak akhirnya. Bersepakat. Jadi malam-malam itu mereka ketuk pintu, mau tusuk saya waktu itu. Tapi Roh Kudus sudah apa ya? Sudah mengingatkan saya. Ketika saya buka pintu itu ada sesuatu yang berbeda. Saya buka pintu kamar dalam nama Yesus, mereka jatuh sama pisaunya itu. Oh, Katanya mereka lihat ada power ya. orang berjubah di belakang satu, terang sekali. Itu. Nah, akhirnya saya tanya kepada mereka, kenapa kamu melakukan ini ke saya? Nah, karena mereka berontak. Karena aturan-aturan itu yang membuat mereka jadi berontak ke saya. Saya bilang aturan ini untuk memperbaiki hidupmu jauh lebih baik. Saya dulu juga sama, seperti itu. Akhirnya saya jauh lebih baik lagi. Nah, dari situlah nasihat-nasihat itu, ketika mereka masuk penjara, saya di ruang penyidik itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, baru bisa keluar dari kantor polisi itu. Karena mereka punya banyak kasus-kasus. Akhirnya saya tidak pernah membuang mereka ya. Saya tetap merangkul mereka. Proses hukum berlanjut masuk penjara. Saya kunjungi mereka, bawa makanan kepada mereka. Mereka keluar dari penjara, kembali ke saya. Waktu itu jumlahnya banyak, 50 orang. Wow. Banyak. Akhirnya anak-anak itu nggak punya kerjaan kan, ngamen. Saya carikan kerjaan. Kebetulan saya akhirnya itu tergabung di organisasi masyarakat. Saya tergabung di Pemuda Pancasila, tergabung di organisasi kepemudaan di Kota Madiun, di Gus Durian. Saya gabung di situ. Nah, ada peluang-peluang pekerjaan. Saya ambil mereka, ada yang kerja di parkiran, jaga parkir, ada kerja yang merawat orang sakit jompo, ada orang kerja di gudang, distributor, ada yang kerja di luar negeri sampai sekarang. Nah, dari situlah dari awalnya mereka tidak dianggap sampah masyarakat, akhirnya orang-orang menganggap mereka itu luar biasa.
Amin. Sampai mereka tuh tidak punya identitas ya. Saya cek di Dukcapil itu tidak ada nama mereka. Akhirnya saya usahakan untuk mereka tuh mempunyai akte kelahiran, KTP, KK, dan kartu sehat. Saya carikan, saya dapat, saya urus, mereka dapat semua. Karena kedekatan saya sama pemerintah kota baik. Dari wali kota, wakil wali kota, DPRD, saya baik sama mereka. Ya dari itu tadi, dari saya ikut organisasi itu tadi, mereka menolong. Sempat rumah singgah itu mau ditutup karena isunya mengkristenisasi. Tapi saya dibela sama orang-orang petinggi-petinggi itu. Dan akhirnya memang banyak orang-orang Muslim yang di rumah singgah itu Kristen, dibaptis mereka. Oke. Itu. Tapi itu kan dorongan dari mereka, bukan paksaan dari saya. Karena rumah singgah itu bebas, siapa aja boleh masuk. Nah untuk pendanaan, biaya, saya nggak punya donatur sama sekali sampai sekarang. Tapi dari saya tahu mereka di tempat-tempat kerja itu, nah akhirnya kita patungan untuk bayar listrik, bayar apa kita patungan. Nah dari situlah saya menanamkan untuk kita mandiri. Ya donatur kita terbuka untuk siapa saja boleh. Tapi kalau kita berpaut ke donatur, satu donatur tidak membiayai kita kan pasti kita akan kecewa pada akhirnya. Nah saya untuk mengurangi rasa kecewa seperti itu saya anak pun kerja di sekuler. Bahkan saya itu juga sering ikut kegiatan event-event, dapat biaya segala macam untuk mencukupi semuanya dari itu. Karena pendeta itu kan tidak punya duit, saya tidak punya jemaat saya bukan jemaat orang kaya, anak jalanan semua, ya kan? Ya, ya. Bagaimana saya harus mengolah otak saya untuk berjalan, minta hikmat Tuhan untuk mendapatkan berkat itu gimana? Nggak cuma kita berdoa aja, bertindak. Ya. Ya kan? Nah, dari situ berkat itu akan mengalir. Amin. Dari situ Ibu. Oke. Ya. Ya, Pak Rudi yang di YouTube channel ini ada yang mengirimkan pertanyaan ke Pak Rudi nih. Ya, Pak Rudi waktu mengalami manifestasi ada harimau yang keluar dari tubuh. Ada yang bertanya ini, mungkin saya kira orang Kristen yang bertanya di YouTube ya. Dia tanya, apakah Pak Rudi waktu itu pernah berhubungan dengan kuasa-kuasa gelap atau dukun-dukun waktu itu? Silakan. Oke. Kalau soal itu berhubungan, karena om saya dulu tuh kalau saya sakit, tidak pernah bawa ke dokter, bawa ke dukun. Oh. Okay. Terus saya ikut apa ya ajaran Lucifer ya. Jadi saya pernah minum darah bayi, ritual ya. Darah bayi, Okay. ya seperti itu. Jadi saya itu sudah ya terikat banget, makanya pelayanan saya di bidang okultisme, pelepasan, pasar gelap, roh jahat, seperti itu pelayanan saya sampai sekarang ini. Ya. Sampai sekarang ini. Tuhan bawa saya di pelayanan seperti itu, pelayanan okultisme juga. Iya. Makanya kalau saya doakan orang kemasukan roh jahat, dia selalu bilang gini, kamu itu ada di belakangmu itu ada malaikat pakai pedang. Roh jahat itu selalu bilang seperti itu. Oke. Kamu ada yang backing di belakang kamu tuh ada malaikat pakai pedang. Saya pikir ini malaikat Israel ini. Nah, memang pelayanan saya di bidang itu karena saya dulu pernah terjerumus di dunia gelap. Mandi air bunga, 7 rupa, saya pernah ngalamin semua itu. Makanya pelepasan saya itu lama, 1 bulan. Ya. Lidah saya itu panjangnya segini dulu. Apanya? Lidah. Oh, lidah. Lidah bisa panjang nggak? Ya. Bagaimana dia? Gelap keluar semua. Oh gitu, oke. Iya. Ya. Semoga teman-teman di YouTube channel bisa puas ya dengan jawabannya. Dia memang bergaul dengan kuasa-kuasa seperti itu. Ya, jadi dia sudah biasa, tidak kaget lagi. Ya, tapi kan itu harus dipatahkan. Ya, patahkan ada manifestasi. Oke, ada lagi satu lagi yang mau bertanya ini, yang dari YouTube channel.
Pak Rudi sekarang mengembalakan atau sebagai pendeta atau sebagai evangelis di gereja mana di Madiun? Ya, ini tanya ini. Boleh kalau mau dijawab. Kalau saya gereja GSCA, Ya, gereja. pendeta dari GSCA, karena rumah singgah saya ini dipayungi dari GSCA gitu. Oh, Jadi rumah singgah saya ini pondok pemulihan, ada pondok payungnya dari GSCA gitu. Iya. Kalau saya memang pendeta dari GSCA. Iya. Jadi menggembalakan di gereja GSDA ya? Seperti itu kan? Tidak, Pak. Saya tidak mengembalakan, tapi saya punya rumah singgah. Rumah Saya singgah. mengembalakan anak-anak jalanan, Pak. Ya. Oke, rumah singgah Tapi kalau dari mana ibadah- biayanya? Biayanya dari mana? Ada donatur kah? Kalau donatur saya tidak ada, Pak. Nggak Jadi, ada. ini saya bilang tadi, saya tidak ada donatur, tapi itu memang otonom, Pak. Jadi saya berdiri sendiri. Oke. Berdiri sendiri. Pembiayaan itu memang saya juga ikut event-event di luar dari pelayanan, Pak, ya. Terus nanti kalaupun saya dapat diundang di salah satu gereja di luar kota seperti itu, nah pembiayaan itu PK yang saya dapat itu saya juga sumbangkan ke pondok pemulihan juga untuk pembiayaan semuanya. Seperti Oke. itu. Ya. 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 Oke, satu lagi ada yang bertanya di YouTube channel. Pak Rudi ini sudah berkeluarga. Walaupun lupa tanggalnya. Ya, oke, menarik. Istrinya orang mana ini? Kok mau sama Pak Rudi nih yang tatonya banyak, ya toh? Itu kok mau nih? Perempuan mana kok bisa mau? Dan anaknya berapa? Ini tanya. Boleh? Saya disclaimer. Silakan kalau mau dijawab silakan, kalau Pak Rudi berhak untuk tidak menjawab. Silakan. Kalau istri saya tuh dari daerah Ciledug, Tangerang. Oh, Cina Tangerang. Benteng, kalau orang bilang sana Cina Benteng. Orang Cina kah? Oke. Cina Benteng ya, Oh bukan iya. Ciledug. Ya, Terus oke. anak saya itu perempuan kelas 3 SD. Berapa? Satu kah? Satu kan. Ah, oke. Tapi nggak dibanting kan sama Pak Rudi? Enggak, Pak. Oh, ya. Saya sayang, Pak. Jangan lah. Saya pikir ada semacam trauma ini. Saya perlu dibanting, aku juga banting kau. Oh enggak ya? Oke. Enggak bercanda. Bercanda, Pak. Bercanda, Pak. Bercanda kan ini bercanda. Ini kan YouTube ini supaya hidup ya. YouTube channel ini supaya hidup. Jadi luar biasa ini yang di YouTube channel yang teman-teman yang menyaksikan mulai banyak ini. Wow. Oke, mantap. Oke, ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Ada yang mau tanya? Ada? Boleh. Silakan. Masih ada waktu. Ya, oke. Pak Andre mau nanya dulu, Pak. Oh ya, boleh. Silakan, Pak Bu Agustina. Silakan. Nah, sekarang kan Pak Rudi mengembalakan orang gitu ya. Katakanlah anak-anak jalanan. Lantas Pak, kapan Bapak memberikan pengampunan ke ibunya itu yang tadinya membuat Bapak punya akar kepahitan timbul itu kapan, Pak? Kalau Bapak mengembalikan itu tapi kalau belum mengampuni, gimana itu ya? Ya, ada akar pahit. Ya, masyarakat. Oh, itu ya. Sudah. Kita sudah melakukan pemulihan. Rekonsiliasi. Ya. Ya, sudah. Jadi Mama itu ke Papua setelah saya sudah bertobat. Jadi selama 23 tahun nggak pernah ketemu Mama. Mama datang, terus dia peluk saya, cium saya, tidur, dia peluk saya. Saya juga bilang sama Mama, puji Tuhan, Mama selamat. Karena saya dulu punya pikiran untuk bunuh Mama. Gitu. Wah, kejam kali ini manusia satu. Ya. Oke. Jadi saya sudah mengampuni, sudah ada pemberesan semua sudah. Pemulihan. Dari keluarga di Maluku, pemulihan di Madiun semua sudah beres. Ya. Makanya saya melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Mama di mana sekarang? Masih di Maluku Tenggara? Masih di Maluku Tenggara, masih di UK. Oke. Sudah menikah lagi kah? Bapak meninggal kan? Bapak meninggal, Bapak angkat juga sudah meninggal. Yang ada tinggal Mama angkat yang di sini.
sama mama kandung yang ada di Maluku. Maluku Tenggara. Oke. Ya, Oke. Ada komentar Kak dari saudara-saudara kandung Pak Rudi ini? Kok jadi berubah? awalnya Hah? awalnya saudara-saudara di Maluku tuh benci sama saya ketika saya sudah bertobat. Karena kenapa? Apa yang terjadi? Karena saya masuk Kristen, Oh, dia mereka marah. oh, jadi mereka apa? Muslim kah? Katolik. Oh, Katolik. Jadi Iya. di luar Katolik itu sesat, dianggap gitu ya? Karena Iya. tepuk-tepuk tangan. Ngapain Tepuk tepuk-tepuk tangan? tangan, Oh iya, iya. nangis-nangis. Nangis, Nah, nangis. akhirnya Masuk akal. akhirnya gini, saya akhirnya menunjukkan perilaku saya dengan pada mereka. Akhirnya mereka melihat apa yang saya lakukan dari perkataan saya. Nah, dari Ya. itu apalagi saya mengangkat derajat keluarga ya. Beberapa kali diundang di televisi. Nah, akhirnya dari situ mereka kalau ada masalah, problem apa curhat sama saya. Sampai sekarang. Wah, konselingnya sama ini Rudi ya. Mantap. Iya. Oke, Ada harga yang harus dibayar. teman-teman kalau ada yang mau konseling silakan dibuka ruang konseling. Oke, tarifnya 1 jam berapa? Bercanda. Silakan. Ada yang mau tanya silakan. Menarik ini. Ya, silakan. Bu Nancy, ada yang mau tanyakan Bu Nancy? Bu Nancy nggak monitor kah? Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, ya saya tutup saja ya karena sudah waktunya over ya. Jadi sebelum saya tutup Pak Rudi, bisakah berikan pesan moral? Pesan moral apa? Yang sorry. Ini ada satu lagi yang bertanya di YouTube channel ini. Sorry. Pak Rudi pernah mengalami titik terendah dalam hidup Pak Rudi selama mengikut Tuhan. Ya, mengikut Tuhan kan tidak selalu enak. Pernah nggak menghadapi titik terendah dan pada waktu apa dan apa yang Pak Rudi lakukan? Ini yang dari YouTube channel. Silakan. Pernah saya ngalami titik terendah Hmm. di saat saya melayani Tuhan itu pernah ngalamin. Hmm. Apalagi kita ini masih manusia ya. Amin. Pernah Ya. satu kali saya itu mengalami titik terendah dalam dunia pelayanan. Terus waktu itu akhirnya Tuhan tegur saya. Akhirnya saya waktu itu sewa tempat di daerah Tawangmangu ya. Mana tuh? Jawa Tengah, daerah Tawangmangu. Saya ada villa di situ. Namanya Bukit Doa di situ. Saya puasa 1 minggu, tidak makan. Jadi cuma minum aja. Saya doa terus di situ. Akhirnya Tuhan menyegarkan saya kembali. Dalam pelayanan, menyegarkan kembali. Terus saya selalu berdoa berpuasa dengan Tuhan. Berikan kekuatan yang maksimal Tuhan. Karena kan yang saya pikirkan kan banyak Pak, bukan cuma pikir pribadi saya. Ya. Anak-anak ini kedepannya rumah singgah ini, karena kan kita ini masih ngontrak Pak, belum punya tempat permanen. Kita masih ngontrak. Kita masih bergumul untuk memiliki tempat sendiri seperti itu. Banyak hal yang saya pikirkan, makanya saya cari tempat yang betul-betul yang sejuk, yang enak untuk saya berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Jauh dari kebisingan kota, saya datang ke situ berdoa, berpuasa, dan banyak hal yang Tuhan beri hikmat kepada saya untuk saya lakukan setelah selesai doa itu. Ketika saya mengalami titik terendah itu, saya sering kadang kembali ke villanya teman, saya berdoa di situ, Tuhan pimpin, Tuhan tolong di situ. Saya balik lagi ke Madiun, saya kerjakan apa yang saya dapat di sana, saya kerjakan lagi di Madiun. Itu yang saya alami. Makanya di dalam titik terendah kita, pertolongan Tuhan itu nyata. Amin. Pertolongan Tuhan itu pasti real, karena gini, Dia yang memilih kita.
Dia yang memanggil kita. Iya. Dia yang bertanggung jawab atas semuanya. Itu yang saya pegang. Ya, betul. Oke. Pernah mengalami kejenuhan, Pasti pelayanan, ya. Pasti ya. pelayanan, pastilah, pasti kita semua punya memiliki hal seperti itu. Tapi bagaimana kita menyikapi ya? Jangan sampai kita jenuh, kita tinggalkan Tuhan, berbuat Iya. dosa lagi. Ya, Kan betul. sama aja. Orang Jawa bilang podo ae. Gitu Podo. kan? Iya, iya. Iya. Makanya- Istri kerja juga kah? Sekarang istri kerja? Ada juga? Enggak. Oh. Lagi Ya. keluar ini sama ke tempat temannya. Nah, dia tidak dengar lah kalau Pak Rudi lupa tanggal pernikahan ya. Karena dia yang ingatkan sih. Oh, dia yang ingatkan. Ya. Oke. Ya, kalau Ya karena dia- kan kita ini kan pria ini kan banyak yang dikerjakan. Nah, itu mencari pembenaran. Itu mencari pembenaran itu saya tahu ya. Saya tahu itu mencari pembenaran. Gak apa-apa, it's okay. Ya, oke, alright. Dan saya tuh banyak dipulihkan di camp-camp pria ya. Saya ikut Beras Jati, ikut Strongman. Dari situlah banyak jadi hal yang ya, saya ya betul. Jadi kalau ikut pria sejati inilah, jangan pernah buka celah, ya toh. Ya. Ada sesi kan, ada sesinya, celah di daun pintu, ya enggak? Nah, Betul. di situ saya bertobat ya. Iblis mengganggu kita, enggak perlu kita buka pintu lebar-lebar, enggak perlu. ya Celah saja masuk dan menguasai Betul. kita. Oke, alright. Oke, Pak, ada yang mau bertanya terakhir? Saya beri kesempatan yang di virtual Zoom. Ada? Pak Karel? Enggak ada. Ya, rupanya enggak ada. Ya, oke, silakan Pak Rudi. Silakan pesan-pesan moral apa yang mau disampaikan terhadap pengalaman pribadi Pak Rudi mengalami Kristus ya. Dan ya kesaksian-kesaksian ini, pesan moralnya apa pada teman-teman yang terutama di YouTube channel ya. Kasih jempol semua nih, keren. Ya oke, nggak tahu kasih jempol karena lupa tanggal perkawinan atau apa, saya nggak tahu itu. Oke, silakan. Kita melayani Tuhan itu ketika kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, Ya. dengan tulus, pasti segalanya Tuhan akan buka jalan. Amin. Dan jangan pernah kita memandang orang itu dari penampilan. Ya. Karena belum tentu penampilan jelek itu hatinya, penampilan yang bagus itu belum tentu hatinya itu juga bagus. Belum tentu. Penampilan jelek juga belum tentu hatinya jelek. Makanya saya selalu pakai istilah begini. Tuhan itu melihat, manusia melihat rupa, Ya. penampilan, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Makanya saya ketemu dengan siapapun, orang itu saya anggap dia baik. Amin. Meskipun dia jahat, tapi dia baik. Amin. Karena orang itu juga membentuk kita. Membentuk karakter kita juga. Jadi tetaplah setia dengan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh, karena Tuhan tahu porsi kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan akan sediakan yang terbaik buat kita. Berkat bukan bicara uang, tapi berkat bicara dengan damai sejahtera. Amin. Itu yang terpenting. Itu Pak, Oke. dari saya. Luar biasa ya. Ya, saya teringat ini Pak Rudi waktu di altar call dinubuatkan menjadi seorang yang melayani Tuhan. Pasti di dalam hatinya, saya kok bisa dipanggil Tuhan, jangan-jangan salah. Ya enggak? Tapi ingat, God didn't call the qualified. Gitu. Tuhan tidak pernah mencari orang yang qualified, yang memenuhi syarat. Gitu. But God qualified the call. Ya. God yang memampukan orang-orang itu ya. Ya. Apa yang masih terbuka mikrofonnya? Oke. Jadi pesan moral yang saya tangkap dari Pak Rudi ya, dari awal pertengahan sampai akhir. Sahabat Kompak Siang nih, kesaksian dari Pak Rudi ini kita belajar bahwa seburuk apapun
masa lalu kita. Ya kan? Pak Rudi ini sudah bersaksikan tadi, kasih karunia Tuhan itu ternyata selalu, ya saya bilang, selalu lebih besar. Your past doesn't define your future. God doesn't define your future. Ya. Ya, hidup yang tadinya tersesat bisa dipulihkan, bahkan dipakai untuk tujuan-tujuan Tuhan yang mulia. Ya, kuncinya adalah menyerahkan diri, berserah kepada Tuhan, ya, membiarkan kuasa Roh Kudus bekerja dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, saya percaya hari ini kami bersyukur bahwa Engkau betul-betul Tuhan Yesus yang paling baik. Terima kasih untuk kesaksian yang telah kami dengarkan hari ini, siang hari ini dari Pak Rudi. Kami percaya Engkau sanggup mengubah hidup siapa saja dari masa lalu yang kelam menjadi hidup yang penuh pengharapan. Berkati setiap pendengar di virtual Zoom maupun yang di YouTube channel, agar mereka juga mengalami kuasa-Mu. Kami serahkan hidup kami juga hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Alright, closing statement ya, saya lupa tadi. Closing statement yang saya tangkap dari, kalau saya peres ya, dari kesaksian dari Pak Rudi. Ya, setiap orang itu punya cerita, tapi hanya Tuhan yang bisa menulis ulang cerita hidup kita dengan indah. Mari bersama-sama dengan Pak Rudi, sama teman-teman semua yang di YouTube channel, kita belajar bahwa sekalipun, saya ulang lagi, bahwa sekalipun dunia menolak, Tuhan tetap menerima. Dari jalanan, ya, pangjalanan, ini contohnya Pak Rudi. Tuhan bisa mengangkat seseorang menuju panggilan ilahi. That's the one. Ya, semoga kesaksian hari ini dari Pak Rudi menguatkan dan meneguhkan kita semua untuk terus setia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa hari ini, saya percaya jangan biarkan kebenaran hanya berhenti di telinga Anda semua saat ini. Beritakan, sampaikan, kalau perlu teriakkan. Karena saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Sedang haus akan terang. Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 ya. Jadi maka jadilah suara yang berseru-seru di padang gurun zaman now. Bukan karena kita hebat, bukan. Tapi karena jiwa-jiwa terlalu berharga untuk dibiarkan binasa. Tetap semangat, tetap on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memberitakan firman. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih Pak Rudi, Pak Karel, Ibu Agustina, Ibu Nancy, dan teman-teman di YouTube channel. Wah, semuanya angkat jempol semua, luar biasa. Terima kasih. Luar biasa Pak, terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Ibu Agustin, ya tetap semangat ya. Sampai ketemu kesaksian narasumber minggu depan, ya, hari Senin. Oke, saya stop ya.